Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang, kami berterima kasih kepadamu. Di dalam setiap kehidupan kami, Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kali ini Tuhan, kami mau datang mendengarkan renungan-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan memahami dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan renungan yang berjudul tentang hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia yang tidak sempurna, kita mengakui bahwa dalam ketidaksempurnaan kita, terkadang kita sebagai manusia, kita tidak dapat mengerti namanya jalan-jalannya Tuhan, dan kita juga tidak mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang-orang percaya, bahkan termasuk kita yang sekarang ini, tapi masih saja merasa hidup dalam kekelaman, kesesakan, dan lain-lain. Lalu, bagaimana tanggapan kita sebagai orang-orang percaya untuk tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita? Beberapa tahun yang lalu, seorang teman datang kepada saya menceritakan bagaimana rancangan-rancangan yang ia inginkan dalam hidupnya. Rancangan yang bagus dan baik. Seiring berjalannya waktu, apa yang telah dirancangkan semuanya terjadi tidak sama seperti yang ia harapkan. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang diciptakan sudah pasti memiliki rancangan masing-masing dalam hidupnya. Mungkin rancangan yang baik menurutnya, akan tetapi belum tentu baik menurut Tuhan. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kita sekarang sebagai anak Tuhan? Pernahkah kita merancangkan sesuatu yang baik menurut kita? Lalu seiring berjalannya waktu, rancangan yang baik menurut kita sirna karena tidak baik menurut Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan ketidaksempurnaan kita untuk hidup dalam rancangan Tuhan, kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 ini mengajarkan kita bahwa pada masa itu, secara latar belakang ekonomi, Yeremia pasal 29 ayat 11 ini tertulis dalam konteks pembuangan umat Israel ke Babel. Ekonomi pada masa saat itu sangatlah tergantung pada pertanian dan perdagangan. Maka tidak heran kalau kita baca di ayat sebelumnya, ada dikatakan di ayat 5, umat bangsa Israel diperintah untuk membuat kebun. Dan budaya pada masa itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan tantangan sosial yang ketat. Sedangkan politik pada masa Yeremia, Yehuda bagian selatan kerajaan Israel telah jatuh di bawah pengaruhnya Babel. Politik regional pada saat itu dipenuhi dengan konflik dan pertarungan kekuasaan antara kerajaan-kerajaan. Dan yang terakhir, adapun latar belakang sosial masyarakat Israel pada masa itu mengalami ya, mengalami perubahan sosial yang signifikan. Akibatnya, ialah pembuangan, sehingga umat Israel pada masa itu harus beradaptasi dengan lingkungan baru, termasuk sistem sosial dan kebiasaan budaya yang berbeda. Dari sekian latar belakang yang saya dapati dari bacaan buku yang berjudul tentang pendalaman Alkitab ala sumber pengharapan, dapat mengingatkan kita kembali. Mengingatkan kita jauh sebelum kita merasakan di masa-masa yang sulit sekarang ini,
Umat Israel jauh terlebih dahulu sudah mengalami masa masa sulit pada zaman pembuangan. Mereka tidak hanya dihadapi secara ekonomi, tetapi mereka juga dihadapi namanya budaya, politik, dan sosial. Dan dari semuanya menyatakan bahwa dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini, Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai anak-anaknya atau mengenai kita. Hanya saja sebagai kelemahan kita manusia yang tidak sempurna ini, kita tidak mengetahui jalan dan rancangan Tuhan ada pada kita. Sebagai tolak ukur, orang percaya kita tidak hanya merancangkan sesuatu yang baik, akan tetapi kita hidup dalam rancangan Tuhan. Manusia yang hidup dalam rancangan Tuhan, sudah pasti Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai manusia. Dan untuk mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita, dapat kita ketahui melalui baca Alkitab, berdoa, dan kegiatan sehari-hari yang kita lakukan sebagai anak Tuhan. Bahwa hidup dalam rancangan Tuhan adalah yang pertama, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ketika kita membaca ulang kembali di ayat 11 ini dikatakan ya bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merancangkan sesuatu, naik turun akan kehidupan sudah pasti kita rasakan. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa mengontrolkan diri untuk tidak hidup dalam rancangan diri kita sendiri, tetapi hidup dalam rancangan Tuhan agar kita mengerti rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan pasang surut kehidupan mungkin saja bisa terjadi dalam kehidupan kita untuk menggapai sesuatu hal yang lebih baik yang Tuhan izinkan, akan tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita dan Tuhan memberikan rancangan kecelakaan kepada kita. Akan tetapi karena ketidaksempurnaan kita, kita ah, harus sadar ya, mengingatkan diri kita kembali bukan lagi hidup dalam rancangan diri kita sendiri, tetapi hidup dalam rancangan Tuhan. Kenapa hal demikian? Karena Yesaya pasal 55 ayat 8-9 yang mengatakan demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dengan Tuhan, dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9, dan dengan sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa satu hal yang dapat kita lakukan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan akan rancangan-rancangan Tuhan pada kita. Sebab rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan mendatangkan kecelakaan. Dan dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 6 menegaskan ya, menegaskan kembali kepada kita bahwa banyaklah yang telah kulakukan yang dapat, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Yang kedua, yaitu rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selain rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi orang-orang percaya atau bagi kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ini dikatakan, hidup dalam rancangan Tuhan, maka hari depan kita sebagai orang percaya akan penuh dengan namanya harapan. Tuhan menjanjikan hal itu bagi umatnya bangsa Israel pada masa itu. Lalu kenapa tidak dengan Tuhan yang sama, maka ia juga menjanjikan hal yang sama kepada kita orang-orang yang percaya pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita dan jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Karena begitu ajaib dan berkuasanya Tuhan kita, sehingga tidak ada yang mampu mensejajarkan rancangan dan jalannya. Dan Tuhan sanggup memberikan rancangannya damai sejahtera bagi kita. Maka begitu juga dengan hari depan yang penuh harapan di dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Allah kita mungkin merancangkan sesuatu untuk memiliki hari depan yang penuh harapan. Tetapi di sini perbedaannya, yaitu sebagai orang percaya, ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan merancangkan rancangan hari depan yang penuh harapan bagi kita. Bagi kita orang percaya, contoh, kita bisa lihat di dalam tokoh kitab Ayub. Seorang tokoh bernama Ayub, seorang tokoh yang terkenal dengan taat dan kesalehannya. Ayub mengalami pencobaan-pencobaan yang begitu dahsyat. Akan tetapi, tidak ada sedikit pun terbesit di hati Ayub untuk mengkhianati Tuhan. Melainkan Ayub selalu percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam Ayub pasal 8 ayat 7 dikatakan, ya, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Suatu praise the Lord, suatu yang terjadi dalam hidup Ayub yang sangat luar biasa. Dengan demikian, marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita hidup dalam rancangan Tuhan, bukan lagi kita hidup dalam rancangan diri kita sendiri, agar kita bisa menikmati betapa ajaibnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga tidak perlu berlarut-larut dalam suatu rancangan yang menjebak diri kita dalam kecelakaan, tetapi kita bangkit, kita hidup dalam rancangan Tuhan, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan rancangan Tuhan memberi hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali bahwa ketika kami hidup dalam rancangan-Mu, kami hidup dalam rancangan yaitu damai sejahtera, kami hidup dalam rancangan uh, hidup penuh harapan. Karena Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan rancangan yang begitu sempurna, rancangan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Tolonglah kami di masa-masa kesulitan kami, agar kami boleh percaya akan rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami di masa-masa sulit kami boleh percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau selalu ada berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kasih tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi namanya kekuatan bagi rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.